Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi rahmat dan kesehatan, keselamatan hingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani sebagai moderator dan teman saya Tiffany Ariati, Fadila Afani, Nike Astria Situmorang, dan Yulia Hafizah. Baiklah, langsung saja kita ke penyajian materi. Materi pertama akan saya jelaskan. Latar belakang. Pertama, banyak sekali calon pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Tetapi lapangan pekerjaan saat ini sangat terbatas. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak. Kedua, wirausaha merupakan salah satu usaha untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran. Salah satu usaha yang akan dikembangkan yaitu bisnis makanan. Tiga, bisnis makanan merupakan bisnis yang paling prospektif di kalangan masyarakat saat ini. Karena suatu sifat yang ada kaitannya dengan urusan perut. Makanya usaha makanan menjadi salah satu sektor yang tak lekang dimakan waktu. 4. Usaha catering adalah salah satu jenis usaha yang menarik perhatian kami. Karena tidak hanya berhubungan dengan memasak saja, tetapi tetap saja ada unsur seni di dalam kreativitas di dalamnya, yaitu tentang usaha kita menciptakan menu baru yang dapat menarik minat konsumen. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Kepada Fadilah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Langsung saja saya akan menyambung materi dari moderator tadi yang selanjutnya, yaitu konsep dan tujuan usaha. Konsep usaha catering kami ini adalah suatu usaha jasa boga yang melayani penyajian makanan berdasarkan pemesanan yang diolah dengan sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga menghasilkan makanan yang lezat, bergizi, dan higienis serta halal. Usaha ini kami mulai dari usaha rumahan. Strategi pemasaran bisa dimulai dari mulut ke mulut, ke tetangga, saudara, sanak saudara, dan teman kami. Tujuan usaha yaitu yang pertama, memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua, membuka peluang baru. Yang ketiga, menyerap lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Profil usaha yang pertama, nama usaha yaitu Mailbox, bidang usaha catering, jenis produk nasi kotak dan aneka snack. Alamat Jalan Petenggangan nomor 1, Air Tawar Barat, Padang Utara, Sumatera Barat. Informasi usaha. Mailbox ini adalah usaha catering rumahan yang melayani atau menyediakan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Sesuai dengan permintaan, memberikan pelayanan yang memuaskan dengan memberikan banyak variasi pilihan baik untuk pesta, hajatan ataupun acara tertentu. Kegiatan usaha yang kami kembangkan meliputi pembuatan dan pemasaran produk yang dipasarkan dengan cara pemesanan dan jasa lain yang terkait dengan produk-produk kami tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nike. Kepada Nike dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk membaca materi selanjutnya, yaitu materi yang selanjutnya yaitu produk usaha. Yang pertama yaitu dalam bidang makanan. Yang pertama itu tersedia paket makanan nasi kotak yang pertama dengan harga 11.000. Tersedia nasi putih, yang kedua ayam goreng, yang ketiga sambal, yang keempat adalah lalapan, yang kelima kerupuk, yang kedua adalah paket nasi kotak 2 dengan harga Rp13.000. Yang pertama tersedia nasi putih, yang kedua ayam goreng, yang ketiga tumis jagung muda, yang selanjutnya sambal, yang kelima buah. Yang selanjutnya yaitu pakai nasi
kotak 3 dengan harga 14.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, ikan asin teri balbal, yang ketiga sayur asem, yang keempat sambal, dan yang kelima buah. Yang selanjutnya itu paket nasi kotak yang keempat dengan harga 14.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, yang kedua ikan asin teri balbal, yang ketiga sayur asam, yang kelima sambal, dan yang kelima adalah buah. Yang selanjutnya itu paket nasi kotak yang kelima, yaitu dengan harga 16.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, ayam goreng, telur puyuh balado, tumis kacang panjang, sambal, buah, dan kerupuk. Yang selanjutnya yaitu paket nasi kotak yang keenam dengan harga 25.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, yang kedua ayam goreng, yang ketiga telur dadar, yang keempat asam-asam jagung, yang asam-asam jagung muda, yang selanjutnya yaitu capcay sayur, yang selanjutnya adalah sambal, yang selanjutnya lalapan, buah, dan kerupuk. Yang selanjutnya yaitu paketan nasi kotak yang ketujuh dengan harga 27.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, ayam goreng, udang goreng tepung, mie goreng, orak-arik buncis, sambal, lalapan, buah, kerupuk. Yang selanjutnya yaitu paket nasi kotak yang ke-8 dengan harga 30.000. Di dalamnya terdapat nasi putih, ayam bakar, gundangan, orak-arik osis, buah, dan kerupuk. Berikut adalah contoh-contoh bentuk makanan nasi kotak yang kami sediakan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nike. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia. Kepada Yulia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu produk usaha, yaitu yang base snack. 1. Pastel daging dengan harga 2.500. Yang kedua, roll cake dengan harga 2.000. Yang ketiga, air mineral dengan harga 500. Yang keempat, keletikan atau kacang oven dengan harga 1.000. Yang kelima, risoles mayo dengan harga 2.500. Yang keenam, roti pisang coklat dengan harga 2.000. Yang ketujuh, lemper ayam dengan harga 2.000. Yang kedelapan, tape ketan dengan harga 2.000. Yang kesembilan, tahu bakso dengan harga 2.500. Yang ke-10, donat kentang topping coklat dengan harga 2.500. Yang ke-11, pastel telur puyuh dengan harga 2.500. Ke-12, lumpia rebung dengan harga 2.000. Yang ke-13, risoles ragout daging dengan harga 3.000. Yang ke-14, roti gulung dengan harga 2.500. Yang ke-15, pastel ragout ayam dengan harga 2.500. Yang ke-16, kek pandan dengan harga 2.500. Yang ke-17, klepon dengan harga 2.000. Yang ke-18, martabak mini dengan harga 2.000. Contoh bentuk produknya ada pada layar. Yang selanjutnya yaitu keunggulan produk. 1. Pemilihan bahan baku pada Mealbox sangatlah diutamakan dengan bahan baku yang masih segar, dengan kualitas terbaik. Juru masak kami berpeluang untuk berkreasi dalam menyajikan masakan yang enak dan tidak membosankan. Peralatan masak dan dapur kami sangat bersih, menu makanan kami dijamin kebersihannya serta sehat, bergizi, dan semua masakan Mealbox adalah halal dan sehat. Yang kedua, untuk menghantarkan pesanan Mealbox selalu tepat waktu. Yang ketiga, kami menyiapkan strategi yang kami gunakan untuk pengembangan usaha kami di masa mendatang, yaitu dengan menambah modal untuk terus memperbaiki proses produksi dan promosi produk kami. Yang keempat, memperbaiki atau meningkatkan kualitas makanan. Selain itu, kami juga akan memperbaiki kondisi manajemen dan menambah jumlah pegawai agar dapat bekerja lebih efektif serta sesuai dengan bagiannya masing-masing. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Yang pertama, target pasar. Seluruh kalangan masyarakat umum, perusahaan dengan pendanaan makanan dari kantor, sekolah, dan rumah sakit di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Yang kedua, pasar sasaran. Semua kalangan dari mulai untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa cukup luas. Yang ketiga, konsep pemasaran. Melakukan riset dan perbandingan dengan pesaing-pesaing lain dalam usaha yang sama, baik dalam hal harga, penyajian yang menarik, dan promosi serta delivery untuk kegiatan produksi nantinya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu analisis SWOT mailbox. Yang pertama itu strength atau kekuatan, yang mana jika kita membuka usaha makanan seperti nasi kotak untuk saat ini cukup menjanjikan karena dewasa ini masyarakat cenderung konsumtif dan memperhatikan efisiensi waktu, tepat dan tenaga, lebih memilih seperti ini ditangani oleh pihak tertentu yang kompeten. Contohnya saja di wilayah ini mahasiswa lebih memilih untuk membeli makanan jadi dibanding memasak. Kemudian yang kedua weakness atau kelemahan. Kelemahan dari mailbox ini terletak pada pemasarannya. Pemasaran yang hanya mengandalkan pesanan terkadang hanya berpatok pada waktu tertentu. Jadi kami harus mengandalkan atau melobi pihak yang bisa menjadi target pasar. Selanjutnya yang ketiga itu opportunities atau peluang. Peluang bisnis ini sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini di lingkungan saya dikatakan belum banyak. Selain itu, kita juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tempat kita tinggal. Karena kita dapat mempermudah orang-orang di sekitar untuk membantu usaha yang sedang kita jalankan ini. Yang keempat, threat atau ancaman. Ancaman dari usaha ini seperti namanya mailbox yang berupa makanan sehingga bisa cepat basi. Hal ini disebabkan pada saat pemasaran makanan tersebut sudah dimasukkan dalam kemasan. Karena proses pemasaran tidak bisa dilakukan dengan cara produksi langsung di tempat atau di pasar. Ancaman yang lain akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha kita ini, yang mana tentu saja membuat yang baru kita. Selanjutnya adalah perhitungan pengajuan dana. Perhitungan modal awal itu adalah 20 juta, yang mana dapat dilihat seperti pembelian bahan baku ada 6 juta, pembelian bahan perlengkapan yaitu 2 juta, pembelian peralatan yang 5 juta, kemudian pembelian peralatan perlengkapan itu 2 juta juga. Kemudian ada tenaga pegawai yaitu 5 juta, modal sendiri yang mana di atas sudah dibuat modal tambahan itu 10 juta. Sehingga modal dana tambahan yang diajukan adalah 10 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama presentasi kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.